Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film di mana film ini mengisahkan perjalanan kedua pendekar sakti dan seorang pemuda culun yang menjalin aura kasih dengan gadis cantik bangsa siluman. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3. Di awal film diperlihatkan seorang pemuda culun yang bernama Si Chai, di mana Si Chai sedang menjelajahi dunia untuk mencari sebuah pengalaman. Tak berselang lama ia pun sampai di sebuah desa kecil di ujung barat yang bernama Gaobi. Seusai melakukan ritual, Si Chai melihat sebuah lukisan yang membuatnya kagum dan ingin mengambilnya. Tiba-tiba sosok siluman yang cantik menempel di pundaknya yang membuat bulu gidik terasa merinding. Di waktu bersamaan kedua pendekar pun datang di tempat tersebut. Mereka bernama Yan dan Yun. Mereka bertarung karena Yun merasa tak puas dengan teknik yang diajarkan oleh si Yan. Melihat kemampuan si Yan belum sempurna, Yan kemudian meninggalkan dirinya untuk memburu para siluman yang sedang kelayapan di tempat lain. Dia perlihatkan kakek tua usai membunuh istrinya karena tak melayaninya dengan baik. Di saat itulah sosok siluman baju putih pun melintasi sang kakek. Tentunya sang kakek yang merasa terganggu. Ia segera menarik pedang miliknya dan mencari siluman tersebut. Tak berselang lama sang kakek malah dibuat kagum dengan kecantikan para siluman yang super mempesona. Di mana tanpa ia sadari, ternyata sang kakek berada di alam ilusi sebuah lukisan misterius. Dengan waktu sekejap, sang kakek pun tewas. Dari sinilah kita diberitahu bahwa siluman yang cantik ini diberi tugas neneknya mengumpulkan jiwa suci untuk membangkitkan siluman Gunung Hitam. Sedangkan di sisi lain, Si Chai yang mengetahui lukisan tersebut telah hilang. Ia memutuskan untuk mencari sebuah penginapan, di mana ternyata pemilik penginapan tersebut ialah siluman yang berparas cantik. Ia bernama Xiaoqin. Dengan rasa senang hati, Xiaoqin mengizinkan Si Chai untuk menginap ke dalam rumahnya. Dengan sangat ramah, Xiaoqin pun membuatkan teh hangat untuk Si Chai. Karena tak ingin jati dirinya terbongkar sebagai siluman, Xiaoqin meniup mayat sang kakek tua agar Si Chai tak mengetahuinya. Si Chai yang mendengar suara aneh, ia meminta izin pada Xiaoqin untuk mengeceknya. Tentunya hal tersebut dihalangi Xiaoqin, yang membuat dirinya terjatuh dan tanpa sengaja Si Chai menarik baju Xiaoqin hingga robek. Karena Si Chai iman serta imunnya kuat, ia pun dengan seketika kabur meninggalkan Xiaoqin. Tak berselang lama dari kepergiannya, Si Chai bertemu lagi dengan pendekar Yun, di mana ia sedang mendeteksi keberadaan siluman yang baru saja melintasinya. Dengan kehebatannya, pendekar Yun mengeluarkan 3 kertas jimat untuk melacak siluman tersebut. Di sisi lain, Xiaoqin yang mengintip mereka di atas pohon merasa takut jika jimat tersebut menemukan dirinya. Dari ketiga kertas, hanya 1 kertas jimat yang berhasil kembali dalam keadaan tak utuh. Dengan tiba-tiba, mereka pun diserang oleh siluman akar hidup. Pendekar Yun yang mengetahui keadaan dalam bahaya, ia pun berusaha mengeluarkan sebuah mantra petir untuk memusnahkan siluman akar di hadapannya.
Melihat mantra petir yang ia keluarkan gagal, Pendekar Yun mencoba cara lain untuk mengalahkannya. Xiaoqin yang melihat neneknya berhasil mengalahkan Pendekar Yun, ia pun khawatir jika sang nenek menyerap jiwa suci Si Chai. Di waktu yang tepat, Pendekar Yan pun datang menolong Si Chai dari cengkeraman siluman akar. Dengan kehebatan pedang miliknya, Pendekar Yan mampu membabat habis siluman akar tersebut. Xiaoqin yang melihat Si Chai akan terjatuh, ia pun dengan segera menolongnya. Pertarungan pun tetap berlangsung hingga pada akhirnya nenek siluman memilih untuk kabur. Tak lama kemudian Si Chai bersama Pendekar Yan memutuskan untuk menginap di tempat kuil tua, yang kemudian Pendekar Yan menyalakan dupa guna menolak para siluman yang akan mengganggunya. Pendekar Yan yang melihat Si Chai ketakutan, ia meminjamkan sebuah buku mantra untuk berjaga-jaga jika ada siluman yang menghantuinya. Tak berselang lama dari kepergian Pendekar Yan, tiba-tiba Xiaoqin pun datang di tempat peristirahatan Si Chai. Disinilah Xiaoqin mencoba untuk mengelabui Si Chai agar bisa mengambil jiwa sucinya. Dengan perlahan ia melepas bajunya dan memeluk Si Chai dengan gesekan sangat lembut. Si Chai yang tak mau ternodai, ia berusaha untuk menjaga imannya agar tak terpengaruh dengan rayuan Xiaoqin. Karena merasa aneh dengan kemunculan Xiaoqin secara tiba-tiba, Si Chai mencoba untuk mengarahkan buku mantra padanya. Di saat inilah, Si Chai pun tahu bahwa Xiaoqin ialah bangsa siluman. Karena merasa jati dirinya sudah diketahui, Xiaoqin berusaha untuk menangkap Si Chai. Berkat buku mantra tersebut, Xiaoqin pun tak bisa berbuat apa-apa pada Si Chai. Karena merasa kasihan, Si Chai menyuruh Xiaoqin untuk segera pergi dari hadapannya sebelum Pendekar Yan tahu dan membunuh dirinya. Xiaoqin yang terluka akibat kekuatan buku mantra, ia pun dirawat oleh sang kakak agar memar di tubuhnya lekas membaik. Hingga keesokan malamnya, sang nenek siluman yang melihat misi Xiaoqin tak berhasil, ia pun membangkitkan dua siluman yang berumur 300 tahun untuk membantu Xiaoqin mendapatkan jiwa suci Si Chai. Xiaoqin yang tiba-tiba sudah berada di samping Si Chai, ia pun tak tega mengambil jiwa sucinya karena sudah memiliki sebuah rasa bukan asa padanya. Xiaoqin menyuruh Si Chai untuk segera pergi agar sang nenek tak membunuh dirinya. Tak berselang lama, kedua siluman tersebut menghampiri Pendekar Yan yang membuat perkelahian tak terhindarkan. Segala kemampuan ia kerahkan, akan tetapi dengan sangat mudah siluman tersebut menghancurkannya. Dengan kekuatan pedangnya, Pendekar Yan dengan sangat mudah memusnahkan kedua siluman tersebut. Xiaoqin yang melihat situasi semakin bahaya, ia mengajak Si Chai untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sang nenek yang mengetahui Xiaoqin berkhianat, ia pun berambisi untuk membunuhnya. Berkat buku mantra Pendekar Yan, Si Chai pun berhasil melepaskan Xiaoqin dari jeratan sang nenek siluman. Di detik-detik inilah Si Chai mengungkapkan perasaan yang sebenarnya pada Xiaoqin. Di waktu bersamaan pula Pendekar Yan pun datang menyelamatkan Xiaoqin dan Si Chai. Sang nenek yang sudah tak terkendali, ia pun menyerap jiwa suci salah satu pengikutnya untuk menjadi lebih kuat.
Xiaoqin yang melihat hal tersebut, ia pun membawa kabur si Cai ke dalam ruang ilusi lukisan misterius miliknya. Sedangkan pendekar Yan berusaha keras untuk melawan sang nenek. Karena kemampuan sang nenek semakin hebat, pendekar Yan pun dibuat kewalahan menyeimbangi kekuatannya. Dengan teknik mantra 1000 pedang, akhirnya sang nenek dapat ia hancurkan. Tentunya tantangan serta rintangan tak cukup hanya di sini, di mana pendekar Yan harus berhadapan dengan siluman gunung yang tak lama lagi akan bangkit. Sedangkan di dalam alam ilusi, Xiaoqin memberitahu pada si Cai bahwa ia dulu seperti dirinya hidup dengan rasa damai dan tentram. Akan tetapi kebahagiaan itu tidaklah selamanya, karena semua keluarganya dibunuh oleh sang nenek, serta ia dipaksa menikah dengan siluman gunung untuk memenuhi ambisi sang nenek. Si Cai yang mendengar perkataan Xiaoqin, ia berjanji untuk menyelamatkan dirinya dari siluman gunung. Tak berselang lama, tiba-tiba Xiaoqin pun dibawa oleh pasukan siluman gunung yang mengerikan. Si Cai yang mengetahui Xiaoqin dalam bahaya, ia pun berusaha untuk mencari petunjuk untuk menyelamatkannya. Hingga ia pun bertemu dengan pendekar Yan. Disinilah ia meminta bantuan pada pendekar Yan untuk menyelamatkan Xiaoqin dari cengkraman siluman gunung. Awalnya pendekar Yan menolak permintaannya karena untuk menuju ke dunia siluman gunung sangatlah berbahaya. Si Cai pun tetap memaksa pendekar Yan hingga pada akhirnya ia pun bersedia untuk membantu si Cai masuk ke dalam dunia siluman gunung. Sebelum memulai ritual masuk ke dunia siluman gunung, pendekar Yan memberikan sebuah pedang sakti, di mana pedang tersebut dapat digunakan ketika situasi terdesak. Pendekar Yan pun membacakan sebuah mantra komat kamit yang seketika si Cai pun tiba di sebuah danau hitam. Disinilah ia bertanya pada penunggu danau arah untuk menuju keberadaan siluman gunung. Penunggu danau yang melihat keseriusan si Cai, ia pun memberikan sebuah lampion yang seketika si Cai pun sampai di alam siluman gunung. Dengan perlahan si Cai menelusuri tempat tersebut hingga sampailah ia ke dalam markas siluman gunung. Disinilah ia berusaha melepaskan jeratan akar yang berada di tubuh Xiaoqin menggunakan pedang sakti pemberian pendekar Yan. Sedangkan di alam sadar, pendekar Yan pun mengkhawatirkan si Cai karena tak akan lama lagi dupa ritualnya akan segera habis. Pasukan siluman gunung yang mengetahui keberadaan si Cai, ia pun mengejarnya. Di saat keadaan terdesak, siluman selendang biru membantu menghentikan pasukan siluman gunung yang akan menyerang si Cai dan Xiaoqin. Hingga pada akhirnya mereka berdua bisa dengan selamat keluar dari alam siluman gunung. Tentunya halangan serta rintangan tak cukup sampai di sini, karena kebangkitan siluman gunung yang beraura iblis pun muncul dengan seketika di hadapan mereka. Pendekar Yan yang mengetahui hal tersebut, ia menyuruh si Cai untuk segera kabur. Sedangkan dirinya akan melawan siluman gunung yang mengerikan. Di waktu bersamaan, pendekar Yan pun datang membantunya. Di saat inilah mereka mengeluarkan mantra penyegelan untuk menghentikan serangan siluman gunung. Karena siluman gunung yang sangat kuat membuat kedua pendekar kewalahan. Yang pada akhirnya pendekar Yan memutuskan untuk masuk ke dalam tubuh siluman gunung untuk menghancurkan jantung inti kekuatan silumannya. Sesampainya di dalam,
Pedang pendekar Yan pun tak mampu untuk menghancurkan jantung inti yang membuat siluman gunung semakin memberontak. Si C yang mengetahui hal tersebut, ia berusaha melemparkan buku mantra sebagai senjata terakhir untuk menghancurkan siluman gunung. Melihat kondisi si C sedang terluka akibat hantaman siluman gunung, Xiaoqin memutuskan untuk melempar buku mantra tersebut. Di saat inilah dengan seketika siluman gunung pun hancur dan musnah. Akibat ledakan yang dahsyat, sebuah portal penyerap iblis pun terbuka, yang tentunya membuat Xiaoqin diserap ke dalam portal tersebut. Si C yang mengetahui hal itu, tentunya ia berusaha keras menahan Xiaoqin. Akan tetapi takdir berkata lain, yang pada akhirnya mereka harus berpisah untuk selamanya. Hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir.